mengumpulkan uang panai, tapi uang panainya sudah 100 juta, 200 juta, tapi masih tinggal di rumah mertua. Asik sekali, mantap. Ya, saya Panji dan saya mau foto KTP. Ya, saya Panji dan ini ceritaku. Waktu aku kecil teman-teman itu, Aldi bisa dibilang saya introvert ke teman-teman atau penyendiri begitu. Tapi tidak pendiam ya. Kan banyak itu orang berpikir kalau introvert itu pendiam, tapi saya tidak teman-teman. Tetap ya bisa bicara meskipun bicaraku tidak ya tidak. Dan waktu kecil teman-teman, nah jujur itu rumahku itu angker serius. Karena belum dulu jadi perumahan, sekarang kan jadi perumahan jadi rame deh. Saking angkernya itu di rumahku teman-teman. Itu pernah kakakku kesurupan dan pernah lihat penampakan. Kan dulu begini, kan dulu itu rumahku belum jadi begitu ya, toh. Jadi belum ada palponna. Mungkin bisa dibayangkan kalau rumah belum ada palponna, jadi kayak antara tembok sama atap itu kayak ada jeda-jedana, kayak masih ada space nah nuta aja. Itu. Nah di situ kakakku waktu kesurupan lagi penampakan teman-teman. Dan itu penampakannya katanya kakek-kakek tua, terus kulitnya hitam sekali kayak sudah terbakar. Senang merinding. Itu berdiri di atas tembok teman-teman. Tembok di sini baru kan belum ada pelpon tuh, jadi berdiri di atas tembok. Terus itu penampakan kakek-kakek kalau lompat dari satu tembok ke tembok lainnya. Begitu. Masuk saya itu jangan dulu berpikiran begitu. Belum tentu itu makhluk halus, saya tahu. Ketua Parkor Makassar. Yang kedua, adikku pernah lihat orang gantung diri. Terus bapakku itu pernah memasaki, terus ada palu-palu. Sapi nanti tidak ada orang. Terus di belakang rumah itu kebun-kebun toh, mana ada orang palu-palu. Ternyata rumahku lagi dibangun. Tidak ya. Nah, dan waktu ke SMP teman-teman itu bisa dilihat saya dibully ya, saya selalu dibully teman-teman. Dan mungkin teman-teman di sini kalau dibully celananya suka dikasih gula-gula karet toh, atau rambutnya dikasih gula, biasa nih saya dulu teman-teman. Tasku diisi batu anjing. Yang kami pas pula perasaan buku yang kubawa sedikit, kenapa berat ini? Ternyata ada batu teman-teman. Masana batu adit yang masih ya lumuk-lumuk kayak yang diambil dari anjing. Masih ada oljen-oljen nah anjing. Serius teman-teman. Dan pernah juga kayak dilempar ke telur adit tuh. Telur apa namanya? Telur busuk begitu. Kok dinamakan di tempat itu bayar rokin deh, dikasih begini di kepala aku tuh. Baru marah, karena marah kan panas kian aku tuh kepala kalau marah, langsung masak telur. Tidak. Waktu ke SMP teman-teman, ada dulu teman kelasku itu nasuka kak. Toh, nah terusnya teman kelasku banyak suka di kelasku deh, bagaimana rasanya teman-teman. Toh, kita yang disuka sama ini cewek, baru itu cewek banyak yang suka di teman kelas tak. Nah itu penyebabnya saya dibully teman-teman. Banyak yang cemburu. Saya jujur kusuka juga, cuma kupikirkan perasaan teman-temanku yang lain toh. Lagi kalau kusuka gini, terjadi perang dunia antar kelas begitu toh. Tapi nah di situ saya bilang, deh, sembunyi-sembunyi mah deh. Terus waktu ku SMA itu, di situ mah kenal yang namanya kayak pacar, bukan pacarnya, lebih ke ta'aruf. Tidak, bukan. Kayak sharing-sharing begitu toh. Sharing-sharing, tapi kalau namanya remaja toh, terbawa suasana. Tiba-tiba jalan di tanganku, di tangan. Toh.
pacaran teman-teman. Dan saya suka dulu kan masih pakai Line toh. Saya suka pakai Line, chat-chat dia bilang berapa 1 jam? Tidak. Line-nya Line bukan micet Line. Terus pas selesai SMA saya masuk kuliah teman-teman. Nah disitulah pola pikir saya berubah teman-teman. Saya mulai terbuka, saya mulai berpikir universal, kritis, rasional, kritis, sistematik, dan wow. Teman-teman ya. Di situ banyak sekali organisasi masuki teman-teman. 5. Nggak usah saya sebut ya. Pokoknya organisasi Islam, organisasi pengusaha, organisasi penulis, organisasi, banyak sekali teman-teman. Dan di situ semakin terbuka pemikiranku tentang dunia luar, apalagi khususnya tentang Islam teman-teman. Saya memasuki 3 organisasi Islam di mana saya merasa, sepertinya saya sudah jadi ustadz teman-teman. Padahal referensiku cuma Instagram yang 10 detik. Astaga. Nggak boleh teman-teman, jangan ditiru ya. Apalagi sekarang teman-teman ya. Saya heran aja zaman sekarang semenjak adanya TikTok ya. Orang-orang membuat konten ceramah di TikTok. Mohon maaf. Niatnya bagus toh, membuat konten ceramah di TikTok. Tapi di TikTok itu random gitu teman-teman. Bagaimana kalau orang sudah tercerahkan lihat TikTok tiba-tiba scroll ke di bawah, goyampar gue bagaimana? Toh? Jujur ya teman-teman, saya concern sekali ya. Wis bahasa concern. konser toh? Ya. Jadi jadi saya concern sama yang namanya dunia sosial dan budaya teman-teman. Asik sekali. Saya mulai mengkaji. Saya mulai kayak terbuka pikiran tentang sosial, apalagi khususnya di Indonesia teman-teman, atau lebih khususnya lagi di Makassar teman-teman. Dan kenapa itu orang kalau menikah rendangnya menjadi kualitas acara itu, meskipun acaranya sudah mewah-mewah bagus-bagus, tapi kok rendangnya tidak enak, tetap dicap pernikahannya tidak sukses. Jadi kuncinya teman-teman, pilihlah catering yang terbaik belum menikah. Karena itu di situ itu dilihat citranya pernikahan di catering, teman-teman. Terus kenapa itu juga orang Bugis Makassar, udah tahu ini orang Bugis Makassar atau semua di seluruh Indonesia mengumpulkan uang panai, tapi uang panainya sudah 100 juta, 200 juta, tapi masih tinggal di rumah mertua. Asik sekali, mantap. Sangat mantap. Masukku saya tuh ndak apa-apa ya. Orang tua juga welcome toh. 1 tahun 2 tahun Anda sudah tidak enak merasa di rumah mertua teman-teman. Nah, bicara soal sosial budaya teman-teman. Di Indonesia ini kenapa itu good looking sangat dipertimbangkan begitu. Toh sangat diprioritaskan sekali itu good looking teman-teman. Bahkan kalau mau cari kerja itu ada di salah satu persyaratannya harus berpenampilan menarik. Masuk saya loker pabengkel gini kenapa ada berpenampilan menarik begitu. Toh terus yang paling sederhana mode ini. Kalau beli ki bakso toh baru tidak good looking ki, minta ki bilang, "Mas tambah-tambah dulu bawang goreng indah nak kasih ki." Wih bawang goreng jiko dong. Sama daun bawang dan nak kasih. Sekalian ada orang good looking minta ki, "Mas bakso tak dulu 1 gerobak dikasih ki." Tidak. Masuk bakso 1 dikasih. Astaga. Tidak selamanya orang yang good looking teman-teman itu punya sifat yang good juga. Contohnya apa? Koruptor. Ya. Contohnya koruptor teman-teman ya. Dia itu good looking, outfitnya mewah, miliar-miliar, tapi dia mencuri, merampok duit rakyat. Dan koruptor juga teman-teman, heranku kenapa itu selalu dipotong masa tahanannya. Gila. Bukan tangannya. Bukan tangannya nih potong.
Di negara anta beranta di sana, kita tahu orang mencuri potong tangannya. Di negara kita dipotong masa jabatannya. Kenapa teman-teman ya? Luar biasa memang. Ya, terakhir dari saya teman-teman. Ya. Hidup ini cuma sementara. Marilah kita bersama-sama. Ada jadwal ceramahku hari ini. Kenapa saya ceramah anjing? Kenapa saya ceramah? Ya, terakhir dari saya teman-teman. Marilah kita membangun yang namanya toleransi. Jangan melihat dari fisiknya, tapi lihat dari hatinya. Saya Panji, selamat malam. Asik.